Pembacaan ayat suci Al-Quran. Dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Hassani Ahmad Said MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahr falya'mal 'amalan salihan بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Dr. Kiai Haji Mukri Aji MA, kami silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulk wa lakal syukr ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam suasana bahagia, syahdu dan penuh barokah ini, Guru Besar Profesor Dr. Aiz Amalia MAG dan Profesor Dr. Jawahir Hijazi SHM. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min sayyi'il aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama Senat Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap yang hadir pada acara pengukuhan guru besar ini. Kehadiran kita semua, pada tamu undangan, serta segenap hadirin hadirat, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang mengikuti acara ini, sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Aiz Amalia MAG dan Profesor Dr. Jawahir Hijazi SHMA yang sesaat lagi akan dikukuhkan sebagai guru besar pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabi khairil anam wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Abudin Nata dan Bapak Profesor Dr. Armai Arif. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Hajjah Amani Burhanuddin Lubis MA dan para wakil rektor. Yang terhormat Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan Pusat, para ketua program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para tamu kehormatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Direktur
komisaris pengawas syariah di berbagai lembaga keuangan syariah hadir hari ini dari PT Jamkrida DKI, dari PT MBK Ventura, PT Amarta Fintech, BPRS Mustindo. Praktisi, penggerak dan penggiat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, kolega dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan para alumni, tamu undangan yang saya muliakan dan keluarga besar yang saya cintai. Syukur kehadirat ilahi Rabbi atas seluruh rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya yang senantiasa berharap mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Virus COVID-19 telah menyebar dengan sangat cepat sehingga kebijakan pemerintah berupa pembatasan fisik, physical distancing, dan pembatasan social distancing diberlakukan di berbagai wilayah termasuk Jakarta, Banten, hingga kebijakan new normal. Kondisi ini telah direspon secara cepat oleh pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, work from home. Untayan doa terpanjatkan, semoga kita semua diberi kesehatan yang prima, bahagia senantiasa, dan hidup penuh dengan optimisme. Satu-satunya harapan dan pengharapan hanyalah bertawakal kepada Allah, seraya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah akan memberikan kepada umatnya berupa hikmah, hayatan thayyibah, dan barokah, manakala mereka mau berfikir, bersedia mengerjakan amal soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini termasuk pada golongan ayat tersebut. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berharga ini, sebagai sebuah kehormatan dan tanggung jawab akademik, dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah di depan sidang Senat terbuka berjudul Akselerasi Sistem Ekonomi Islam Terintegrasi untuk Ekonomi Indonesia yang Berkeadilan. Senat, Rektor, Sivitas Akademika, dan hadirin yang kami muliakan, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Tepat 100 tahun kemerdekaannya adalah cita-cita dan harapan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, yang berpenghasilan tinggi dan disegani oleh dunia. Dengan bonus demografi 70% adalah usia produktif atau disebut generasi emas. Diharapkan bisa menjadi perintis perubahan dalam kehidupan dan peradaban bangsa yang lebih baik. Bermodalkan kecerdasan komprehensif, yaitu aktif, mandiri, kreatif, inovatif, dan interaksi sosial yang baik. Di sisi lain, terhadap tantangan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, ditandai pesatnya perkembangan tren otomasi, pertukaran data, artificial intelligence, blockchain, internet of things, robotik, dan mesin-mesin cerdas yang menggantikan tenaga kerja manusia yang telah mendisrupsi tatanan ekonomi nasional sekaligus menghadirkan model bisnis baru. Demikian pula target dan tujuan dari Sustainable Development Goals menjadi tantangan tersendiri untuk semua program dan kegiatan diarahkan pada upaya pencapaian target tersebut, namun dengan tetap memperhatikan maqasidus syariah dalam implementasinya. Sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Potensi SDM ini harus menjadi kekuatan yang luar biasa di samping ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak diukur oleh banyaknya sumber daya alam yang melimpah, tetapi seberapa tinggi produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa kejayaan dan keruntuhan suatu bangsa bukan hanya tergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi tergantung pada variabel-variabel lainnya yang menentukan kualitas perorangan, masyarakat, bangsa, pemerintah, dan negara. Kekeliruan selama ini adalah paradigma pembangunan didasarkan pada pemikiran konvensional yang bertumpu pada nilai-nilai kapitalis
yang berujung pada disempowerment, impoverishment yang dapat menumbuhkan self-disempowerment. Partisipasi dan peran utama masyarakat harus menjadi tujuan pembangunan. Masyarakat harus diposisikan substansial dan utama, bukan residual apalagi marginal. Paradigma pembangunan yang semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi dari yang sekadar meningkatkan pendapatan per kapita harus diubah menjadi pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas masyarakat. Hadirin yang kami hormati, Senat, Rektor, Dewan Guru Besar, Sivitas Akademika, dan penggerak ekonomi Islam di Indonesia. Para pemikir ekonomi modern telah membangun suatu pendekatan baru, suatu disiplin ilmu baru yang dapat digambarkan sebagai ilmu ekonomi Islam. Chaudhry menjelaskan 3 prinsip mayor dalam ekonomi Islam, Tauhid and Brotherhood, Work and Productivity, and Distributive Equity, akan melahirkan keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, ini dapat diwujudkan dengan adanya peran pemerintah. Ada 5 instrumen dasar untuk ekonomi Islam, yaitu pelarangan riba yang berimplikasi pada pemaknaan bahwa uang bukanlah komoditas, uang hanyalah alat tukar. Dan yang kedua adalah diimplementasikannya institusi mudharabah dan akad transaksi syariah lainnya. Pelarangan tindakan israf, produksi dan investasi hanyalah pada komoditas yang halal dan thayyib, serta optimalnya penegakan institusi zakat dan wakaf. Kelima instrumen tersebut adalah karakteristik dasar dari sistem ekonomi Islam. Para ekonom lainnya, M. Amanan, Monzerkaf, mendefinisikan ekonomi Islam adalah teori dan sistem yang memiliki paradigma sendiri yang berbeda daripada kapitalisme dan sosialisme. Dawam Raharjo memilah istilah ekonomi ke dalam 3 kemungkinan pemaknaan. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem, menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Istilah ekonomi Islam pada tulisan ini mencakup ketiganya. Murasa Sarkani Putra, alhamdulillah beliau bisa hadir dan beliau guru saya. Murasa Sarkani Putra dalam bukunya Ruqyah Syariah, Teori Model dan Sistem Ekonomi menjelaskan sebuah model general equilibrium yang merujuk pada pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Asy-Syatibi melalui analisis Leontiev Srava menyatakan bahwa keadilan ekonomi akan terwujud manakala tingkat produktivitas masyarakat tinggi dan penyerapan tenaga kerja maksimal full employment dengan skala upah memenuhi standar dasar daruriyat dan tingkat laba yang wajar dan mampu sustain dengan laba minimum setara dengan tingkat zakat 2,5%. Penerapan profit and loss sharing system dan mentiadakan sistem riba. Tujuan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah agar segala aktivitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, serta kemenangan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntunan garis perilaku baik bagi masyarakat maupun individu. Peran negara atau pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan distributif. Negara memiliki banyak pilihan berupa kebijakan, peraturan perundang-undangan maupun regulasi atau instrumen lainnya. Lebih lanjut, Umar Capra mengembangkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya dengan tentang suatu hubungan dinamis antar berbagai variabel yang disebut sebagai lingkaran keadilan atau circle of equity. Lingkaran keadilan itu menghubungkan antara beberapa variabel, yaitu syariah, kekuasaan atau government, peran masyarakat atau nation, kekayaan atau sumber potensial dari suatu negara atau wealth, dan dengan itulah sebagai modal pembangunan, dan pembangunan tidak cukup tanpa berorientasi kepada keadilan. Hadirin yang kami muliakan, merujuk pada konsep dan karakteristik ekonomi Islam tersebut dipastikan dapat mewujudkan suatu sistem ekonomi yang berkeadilan, mensejahterakan dan berkelanjutan. Permasalahannya kemudian adalah, dapatkah ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah ini tumbuh dan berkembang di Indonesia yang memiliki dasar dan fundamen yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dapatkah ekonomi Islam sejalan atau kompatibel dengan nilai-nilai tersebut?
Dalam konteks ini, maka penting melihat posisi ekonomi Islam dalam konteks sistem ekonomi Indonesia. Melalui berbagai literatur dinyatakan bahwa kedudukan syariah Islam dalam negara Republik Indonesia secara eksplisit diakomodir dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Bagi umat Islam, pelaksanaan isi pasal 29 tersebut dalam konteks ekonomi Islam terwujud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bank bagi hasil, Undang-Undang 1098 yang mengatur tentang perbankan yang menganut dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk, Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang atau cash wakaf, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2016 tentang jaminan produk halal. Demikian juga sejumlah peraturan Bank Indonesia dan peraturan otoritas jasa keuangan yang menjadi dasar pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan kata lain di sini dapat dikatakan bahwa ekonomi yang didasarkan atas nilai-nilai syariah sebagai ekonomi Islam atau yang dimaksud sama dengan istilah ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang sejalan atau kompatibel dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berbagai bukunya, Sri Edi Swaswono juga menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang disebut ekonomi syariah. Keduanya kompatibel meskipun tidak sepenuhnya substitutable. Demokrasi ekonomi sebagai inti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan penolakan atas individualisme, self-interest atas kepentingan orang seorang dan mengabaikan kepentingan bersama. Sebaliknya, demokrasi ekonomi mendasarkan kepada prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan. Senat, rektor, para guru besar dan seluruh sivitas akademika yang amat terpelajar, praktisi dan para penggerak ekonomi Islam. Di level praktis, kegiatan dan pemikiran ekonomi Islam setidaknya mengambil dua pola. Pertama adalah pola ideal dicapai dalam upaya jangka panjang tentang sistem ekonomi yang lebih komprehensif dan holistik. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus. Kedua, pola pragmatis, yaitu mengembangkan sistem yang sifatnya parsial pada satu aspek saja. Dalam hal ini hanyalah mengembangkan lembaga keuangan syariah. Kenyataan menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam dimulai dengan pola kedua, sehingga tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat daripada pengkajian teoritis dan konseptual dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif. Hal ini menuai kritik dari Edi Swaswono, antara lain mengatakan ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang eksploitatori secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya trade-off secara sistemik, yang subordinatif dan diskriminatori, yang membiarkan berkembangnya laissez-faire dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan pintu masuk atau entry point bagi pemikir muslim untuk mengkonstruk apa yang disebut ilmu dan sistem ekonomi Islam. Jean Pollard dan Michael Summer mengatakan bahwa tren yang sangat signifikan selama 15 tahun terakhir menunjukkan semakin cepatnya pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah. Miskin sebagaimana dikutip Muhammad Anwar mengatakan, industri keuangan Islam berkontribusi besar pada produksi efisiensi dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Saat ini praktik keuangan syariah telah mengglobal dan mendapat sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan lain-lain. Saat ini keuangan syariah bukan hanya milik negara-negara mayoritas muslim, namun sudah menjadi suatu fenomena baru pada negara-negara minoritas muslim. Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah bersifat inklusif, mampu memenuhi kebutuhan semua kalangan dan semua kelompok. Berbagai literatur dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan keuangan dan perbankan syariah sangat pesat. Total aset keuangan syariah dunia adalah 2,4 triliun US dollar, dengan rincian perbankan syariah 71%,
takaful 2%, lembaga keuangan syariah lainnya 6%, sukuk 17%, dan Islamic Fund sebesar 4%. Dalam Master Plan Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Peluang Indonesia untuk ekonomi dan keuangan syariah terbesar setidaknya berdasarkan fakta. 1. Potensi Indonesia di tingkat global. Berdasarkan Global Muslim Travel Index pada tahun 2019, Indonesia telah menjadi peringkat ke-1. Dari sebelumnya adalah pada peringkat kedua. Peringkat ke-1 menurut Global Islamic Finance Report, kemudian peringkat ke-4 menurut Islamic Finance Development Report, dan peringkat 10 menurut State Global Islamic Economy. Yang kedua, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar. 3. Indonesia menjadi negara yang menerbitkan the first green sukuk bond di dunia bersama Turki dan Pakistan. Indonesia dinilai sebagai negara yang perkembangan takafulnya terbaik, dan Indonesia memiliki sistem keuangan syariah terlengkap yang didukung dengan landscape ekonomi syariah dan filantropi Islam yang memadai. Ekonomi syariah menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Hadirin yang kami muliakan, lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan sosial Islam, dan fintech syariah dan bisnis halal berkembang di Indonesia sangat pesat, dan ini merupakan implementasi dari konsep teori ekonomi Islam. Saya akan langsung, ada beberapa persoalan yang dihadapi terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, pangsa pasar industri keuangan syariah masih kecil, kendatipun ekonomi syariah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB sebesar 11,69 triliun pada tahun 2018 dari total PDB. Yang kedua, tingkat literasi keuangan dan bisnis syariah masih rendah. Indeks literasi keuangan syariah nasional 2019 adalah masih 8,93%. Tingkat inklusi keuangan syariah pun masih terbatas. Indeks inklusi keuangan syariah nasional 11,1% pada tahun 2016 dan turun 9,1% pada tahun 2019. Return pada industri keuangan syariah belum kompetitif dan terbatasnya sumber pendanaan syariah atau source of syariah fund. Kelima, adanya mismatch dan gap antara sumber daya manusia yang terserap industri dengan SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kebutuhan sumber daya pada bank syariah sangat tinggi. Data menunjukkan jumlah tenaga kerja pada bank umum syariah tahun 2019 adalah 49.289 orang. Kebutuhan SDM yang sangat tinggi ini tentunya dapat dipenuhi dari berbagai program studi ekonomi Islam, perbankan dan keuangan Islam di berbagai perguruan tinggi. Berdasarkan data Forlapdikti 8 Januari 2009 Kementerian Agama sesuai dengan PMA nomor 38 tahun 2017, tingkat sarjana untuk nomenklatur ekonomi syariah, keuangan syariah, manajemen ekonomi syariah itu berjumlah 748 buah. Jumlah ini ditambah lagi dengan program-program studi ekonomi Islam yang berada di bawah Kementerian Umum seperti UI, UGM, Undip, UNER, Brawijaya dan perguruan tinggi lainnya, sehingga jumlah program studi ekonomi Islam dan sejenisnya di level sarjana itu sekitar 800 buah. Dengan asumsi setiap tahun meluluskan 50 orang, maka dalam setahun lulusan program studi ekonomi syariah di Indonesia adalah sebanyak 40.000 orang. Ini tentu harusnya dapat memenuhi kebutuhan industri dan keuangan syariah. Akan tetapi, fakta menunjukkan 80-90% SDM yang mengisi perbankan dan keuangan syariah justru berasal dari program studi lain yang bukan program studi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan adanya gap yang besar antara supply and demand. Gap tersebut bukan karena keterbatasan penyediaan SDM, tetapi SDM yang ada belum dipandang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Kurikulum yang dibangun belum dilakukan dengan pendekatan link and match. Keenam, perbedaan dalam memahami akad transaksi keuangan syariah dan tantangan gerakan komunitas lokal ini masih dihadapi oleh industri keuangan syariah di berbagai tempat, terutama DSN atau MUI di daerah masih belum merasa terikat dengan adanya fatwa-fatwa DSN dari pusat, sehingga seringkali menjadi perbedaan penafsiran dan perbedaan literasi, dan seringkali menganggap bahwa produk-produk yang dikembangkan di lapangan dipandang tidak sesuai syariah.
Dan ini bertambah pada resiko reputasi keuangan syariah dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan syariah. Dan ketujuh, belum optimalnya proses harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang ada, antara fatwa DSN MUI, POJK, dan peraturan-peraturan lainnya, serta kompilasi hukum ekonomi syariah. Ini perlu adanya upaya sinkronisasi. Yang kedelapan, belum adanya optimalisasi, koordinasi, dan komunikasi antar stakeholder. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya dapat kami sampaikan beberapa strategi yang perlu dikembangkan dalam konteks integrasi ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan. Pertama adalah diperlukan adanya integrasi antara sistem keuangan syariah dengan bisnis halal. Saat ini yang terjadi adalah bisnis halal banyak belum menggunakan bank syariah karena dipandang bank syariah belum kompetitif dan high cost. Di pihak yang lain, pengembangan industri halal menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang kedua, diperlukan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan mengoptimalkan peran dari para stakeholders dan juga peran daripada teknologi informasi, dalam hal ini fintech, bisa menjadi katalisator bagi pengembangan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang ketiga, dibutuhkan adanya inovasi produk keuangan syariah, meningkatkan sumber pendanaan syariah, dan memperkuat infrastruktur keuangan syariah. Inovasi keuangan syariah dan perluasan skala pendanaan syariah sangat diperlukan. Di Indonesia, Komite Nasional Ekonomi Syariah telah merumuskan upaya untuk memperluas pembiayaan keuangan syariah adalah pembentukan Bank BUMN Syariah, pembangunan National Halal Fund, membangun Islamic Inclusive Financial Services Board, integrasi sektor ZISWAF, keuangan dan komersial, serta pengembangan kinerja indikator. Dengan semakin meluasnya pembiayaan dan timbulnya inovasi dalam keuangan syariah akan memicu bagi industri halal untuk berkembang. Sumber pendanaan yang besar tentu akan dapat meningkatkan pembiayaan syariah dengan lebih besar lagi. Pemerintah misalnya saat ini sudah saatnya melakukan konversi salah satu bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Inisiatif pemerintah yang telah digulirkan saat ini adalah melakukan merger 3 bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, agaknya perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan masih rendahnya tingkat efisiensi bank syariah, masih banyak persoalan SDM, persoalan permodalan, persoalan infrastruktur, adanya larangan monopoli dan lainnya. Hal juga yang perlu dipertimbangkan dalam upaya merger ini adalah jangan sampai penggabungan 3 bank syariah tidak memberikan value added bagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Ini bukan sekedar sebagai bukti pemerintah konsisten dengan agenda nasional yang sudah ditetapkan, tetapi juga pilihan rasional untuk semakin memperkokoh perbankan dan sekaligus perekonomian nasional. Sebagai ilustrasi, misalnya Bank Mandiri dikonversi menjadi syariah, maka target OJK untuk memperbesar pangsa perbankan syariah 20-30% akan cepat terlampaui. Mengingat perbankan syariah bukan sekedar aspek teknis tetapi transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah, maka selayaknya pemerintah dan regulator mendukung penempatan dan pengelolaan dana pada bank syariah. Juga selayaknya pemerintah melalui institusi kelembagaan Islam seperti perguruan tinggi Islam seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekolah dan pesantren lainnya untuk menempatkan dananya di bank syariah. Perbankan syariah sangat potensial menjadi alat penghubung dan pengerat silaturahim ekonomi antar negara-negara Islam untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi yang tidak memberikan banyak andil bagi proses penguatan ekonomi. Negara-negara organisasi konferensi Islam dunia misalnya dapat mengembangkan International Islamic Payment Gateway untuk menggantikan Mastercard dan Visa Card. Ini langkah terobosan yang akan membuka revolusi dan akselerasi perkembangan perbankan syariah di tingkat dunia. Bila negara-negara Islam tersambung dan lebih erat perekonomiannya, maka pemberdayaan ekonomi akan berjalan dapat diwujudkan dengan baik. Keempat adalah penguatan kapasitas kelembagaan keuangan sosial dan lembaga keuangan mikro. Berikutnya adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Di sini penting sekali disampaikan SDM dibutuhkan saat ini adalah yang memiliki kualitas dan kompetensi integratif,
yang kuat pemahaman aspek kesyariahannya, sekaligus menguasai aspek ekonomi dan keuangan, baik konsep maupun aplikasi atau operasional. Upaya link and match sebagai bagian yang sangat penting dari kebijakan Kemendikbud saat ini terkait kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kiranya dapat terus dikembangkan melalui komunikasi dan kerjasama antar perguruan tinggi dengan pelaku bisnis. Selain itu, upaya standarisasi kurikulum minimal di semua program studi terkait ekonomi dan keuangan Islam perlu terus dikembangkan melalui benchmarking ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia yang mengembangkan ekonomi Islam. SDM lulusan program studi ekonomi Islam harus mampu menjadi insan akademis, yaitu memiliki integritas moral yang tinggi berupa akhlak dan keteladanan yang terpuji, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, serta teguh memegang prinsip ajaran. Lulusan program studi ekonomi Islam juga harus menjadi insan demokratis, memiliki sikap terbuka, adil, dan komitmen terhadap perjuangan bagi kepentingan bangsa dan negara tanpa mengorbankan kepentingan pribadi, golongan, keluarga, dan keyakinan kepada agama. Serta lulusan program studi ekonomi Islam harus menjadi insan profesional, memiliki sikap kritis, peka, dan responsif terhadap pengembangan dan pembaruan ekonomi modern, dan mampu mentransformasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi Indonesia, serta selalu merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap upaya keadilan ekonomi dan keadilan distributif. Selain itu, SDM ekonomi syariah harus memiliki keterbukaan akses informasi, memungkinkan orang menerima berbagai informasi dan mempengaruhi bahkan merubah karakter, cara berpikir, dan bersikap. Untuk itu dibutuhkan kemampuan soft skill berupa basic skill, communication skill, teamwork, creative and critical thinking, problem solving, interpersonal communication, dan lainnya. Pada konteks ini, UIN Syarif Hidayatullah sebagai satu institusi pendidikan Islam terbesar di Indonesia telah mengembangkan berbagai program studi di bidang ekonomi Islam dari level S1 sampai program studi doktor. Dan UIN dapat menjadi Center of Excellence sebagai motor penggerak untuk mendirikan pusat-pusat studi keuangan syariah dan juga pusat industri halal. Yang terakhir adalah bagaimana UIN sebagai Center of Excellence tadi juga mampu mengembangkan riset-riset. Dan di sini ada satu contoh, di sini hadir Dekan Fakultas Buzil Hadiah dari UIN. Beliau telah berhasil menemukan temuannya dalam hak paten yang luar biasa, mengganti cangkang kapsul dari cangkang kapsul yang diharamkan, yaitu dari babi, diganti menjadi cangkang kapsul dari kulit kambing etawa. Ini menggantikan dari gelatin yang haram menjadi gelatin yang halal. Ini temuan yang luar biasa dan saya rasa UIN mampu mengembangkan riset-riset inovatif untuk mendukung industri halal ini. Melalui pusat riset sangat dikembangkan instrumen untuk pengukuran syariah governance bagi lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan sosial, dan lembaga keuangan mikro syariah. Juga dapat dikembangkan pengukuran syariah audit dan pengukuran kepatuhan syariah. UIN juga selayaknya mengembangkan pilot project berupa investasi berbagi untung atau mudharabah melalui kerjasama dengan masyarakat, dan ini sekaligus sebagai pengembangan masyarakat untuk belajar di luar kampus. Yang terakhir adalah memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mendukung akselerasi Indonesia. Regulasi dan kebijakan ini mumpuni dapat memberikan sinergitas antar lembaga ekonomi syariah nasional. Dan saat ini telah disampaikan kepada Dewan draft Undang-Undang Ekonomi Syariah. Ini sudah disampaikan kepada DPR. Di sini ada hadir dari Dewan juga, Bu Melinda dan Pak Gus Pardi. Telah disampaikan untuk lahirnya Undang-Undang Ekonomi Syariah. Undang-undang ini menjadi sangat penting untuk memayungi produk-produk dan kelembagaan keuangan syariah yang tidak ada landasan hukumnya atau belum ada landasan hukumnya. Tetapi dengan satu undang-undang besar atau undang-undang payung dibutuhkan Undang-Undang Ekonomi Syariah. Hadirin yang kami kehormati, sebagai kesimpulan, orasi ilmiah saat ini adalah bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang telah memiliki kontur dan anatomi yang jelas sebagai sebuah disiplin ilmu didasarkan atas nilai-nilai profetik, nubuah, ilahiyah yang bertujuan untuk mewujudkan maqasidus syariah dan falah. Ekonomi Islam juga sebagai sebuah sistem yang memiliki norma, rules, and behavior dikembangkan dengan setidaknya 4 instrumen utama sebagai pilarnya, terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, haram, tadlis, riswah,
memberlakukan akad-akad transaksi syariah, terutama profit and loss sharing system, mengimplementasikan zakat, mengembangkan investasi dan komoditas hanya yang halal dan thayyib. Pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia dikembangkan dalam bentuk perbankan, keuangan syariah, pasar modal, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Diharapkan akan menjadi sebuah sistem terintegrasi, komprehensif, dan holistik, terutama terbentuknya perilaku masyarakat di atas nilai-nilai norma moral Islam. Realitas menunjukkan juga sistem ekonomi Islam telah diletakkan dalam kerangka struktur ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik ini, ekonomi Islam sejalan atau kompatibel dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi dalam kerangka sistem ekonomi Islam adalah bagian dari suatu proses perjuangan moral yang tidak berkesudahan, atau dalam kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharli dan Dekan Fakultas Syariah periode sebelumnya Bapak Dr. Asep Saibuddin Jahar dan juga periode sebelumnya Bapak Dr. JM Muslimin beserta seluruh para wakil dekan, ketua dan sekretaris prodi dan kelolap dan kolega-kolega dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Dr. Harun Nasution, Allahyarham, Profesor Dr. Sail Agil Al-Munawar, dan terkhusus penghormatan saya kepada Profesor Dr. Azumardi Azra yang memberikan motivasi, inspirasi, dan teladan dalam konsistensinya sebagai ilmuwan untuk terus menulis dan berkarya, juga para wakil Direktur Pasca Sarjana. 9. Para pembimbing yang telah menempa saya dalam mematangkan kemampuan akademik. Penghormatan tidak terkira pada Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman Jamil yang telah membimbing saya sejak masa S1, S2, dan S3. Beliau dengan penuh kesabaran terus memberikan arahan kepada saya untuk mendalami fikih muamalat dan ekonomi Islam. Demikian juga guru dan mentor dan motivator saya yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Murasa Sarkani Putra. Dengan beliau saya senantiasa belajar dan berdiskusi tentang ekonomi Islam hingga saat ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para dosen dan penasehat, khususnya Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma. Kepada beliau saya banyak belajar, bukan saja akademik tetapi perspektif kehidupan. Demikian juga penguji sekaligus pembimbing penyempurnaan disertasi saya, Profesor Dr. Sri Edi Suasono, yang telah membuka pemahaman saya tentang makna ekonomi Pancasila yang meyakinkan bahwa ekonomi Islam sejalan dengan Pancasila, dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rodoni yang telah memperkaya wawasan dan partner berdiskusi dalam penelitian dan pengajaran tentang keuangan syariah, juga Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid yang membimbing saya saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penghormatan kepada para pembimbing dan juga para dosen yang mohon maaf tidak dapat disebutkan lagi satu persatu. Dan para sahabat dan juga kolega dan para praktisi dari PT MBK Ventura, Jamkrida, BPRN Mustindo, BMT, Amarta Fintech, dan lain-lain kolega saya tempat saya melakukan pengabdian dalam kapasitas pengawas syariah. Dan terakhir, keluarga besar yang sangat mendukung dan mencintai saya sepenuh hati. Ayahanda, Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin Anwar MA, dan Ibunda Hajah Komariah yang dengan tulus ikhlas mendidik, memberi semangat untuk terus maju mencapai mimpi dan prestasi. Untayan doa dan curahan kasih sayang yang tiada terputus juga dari suami tercinta Insinyur Heri Santoso MSI yang penuh kesabaran memberi bimbingan, doa, spirit dan motivasi untuk saya selalu bersyukur, ikhlas dalam menjalankan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Anak-anak tercinta merupakan mata hati dan mutiara yang sangat berharga, yaitu Alifah Hasnanda Putri, Nazira Terana Putri, dan Fathana Zafifi Putra, yang dengan caranya sendiri mendoakan dan mendukung bundanya untuk terus berkarya dan berkiprah di ruang publik. Juga kepada keluarga besar dari Zainuddin Anwar dan juga keluarga besar di Lampung, Surabaya, dan seterusnya. Terakhir, terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras dalam upaya menyukseskan acara pada hari ini. Demikianlah orasi ilmiah ini disampaikan, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadirin dimohon berdiri. Rektor membacakan kalimat pengukuhan. Dengan ini saya mengukuhkan Profesor Dr. Ais Amalia MAG dan Profesor Dr. Jawahir Hijazi SHMA
sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi. Yang kita semua hormati, Dewan Guru Besar yang hadir secara daring via Zoom dan juga hadir secara luring di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para wakil rektor, dekan, ketua lembaga pusat dan unit, serta para ketua program studi. Pejabat tinggi negara, direksi maupun komisaris dari berbagai lembaga keuangan syariah, rekan dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keluarga besar dari kedua guru besar, Profesor Ais Amalia dan Profesor Jawahir Al-Hijazi. Hadirin yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan juga kebahagiaan yang tiada terhingga. Kami semua keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berbahagia atas dilaksanakannya upacara pengukuhan guru besar, dua guru besar UIN Jakarta di UIN, ya. Dan kami ingin mengucapkan selamat serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua profesor, Profesor Ais Amalia dan Profesor Jawahir Al-Hijazi sebagai guru besar bidang ilmu ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedikit catatan bahwa Profesor Ais Amalia merupakan guru besar perempuan bidang ekonomi Islam pertama di Indonesia. Karena yang lain sebelumnya adalah laki-laki. Hadirin yang berbahagia, perjuangan meraih jenjang karir tertinggi di dunia akademik adalah sebagai profesor. Tidaklah mudah untuk diraih, perlu pengorbanan dan upaya yang luar biasa. Maka dari itu pengukuhan ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi dan legitimasi status capaian tertinggi di bidang akademik sebagai guru besar yang membanggakan. Orasi ilmiah yang tadi kita dengarkan bukan saja sebagai tanggung jawab akademik dari guru besar di bidang ilmu yang mereka geluti, tetapi juga untuk memberi wawasan secara luas, penyebaran pemikiran dalam rangka memperkuat keilmuan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejalan dengan misi dan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadikan universitas kelas dunia dengan perspektif keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Berbagai bidang keilmuan yang dikembangkan oleh UIN Jakarta termasuk bidang ekonomi Islam diletakkan pada upaya integrasi ilmu dengan perspektif keislaman, keindonesiaan, dan keislaman dan keindonesiaan. Allahu Akbar, Allahu Azam. Kebanggaan UIN Jakarta semakin bertambah karena selama periode 2019-2020 terdapat 12 guru besar baru yang berhasil diraih UIN Jakarta, di mana sebagian sudah dilakukan pengukuhan dan sebagian lagi dilaksanakan di bulan Desember ini serta Januari 2021. Ya, sekedar informasi bahwa rasio guru besar UIN Jakarta
hampir mendekati ideal, yakni 7,5%. Dari 79 guru besar dengan 1060 dosen, mestinya insya Allah tahun depan ditargetkan mencapai 10% insya Allah. Hadirin yang berbahagia, pengukuhan 2 guru besar bidang ilmu ekonomi Islam pada hari ini, yakni Profesor Dr. Ais Amalia MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang judul orasinya adalah Akselerasi Sistem Ekonomi Islam Terintegrasi untuk Ekonomi Islam Berkeadilan. Dan juga tadi kita telah dengarkan orasi ilmiah dari Profesor Dr. Jawahir Al-Hijazi, SHMA, Guru Besar Bidang Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Ambiguitas Status Hukum Bunga Bank Konvensional, Dampaknya Terhadap Pengembangan Bank Syariah di Indonesia. Hal ini dari kedua orasi ini kita lihat adanya optimisme besar bahwa kajian-kajian teori dan praktek ekonomi Islam semakin marak di Indonesia ini dan semakin berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Optimisme ini semakin menemukan momentumnya setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga sebagai Wakil Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa keuangan syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam akan mendapatkan perhatian khusus dengan berkomitmen mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat lembaga pengembangan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan bertambahnya guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di bidang ekonomi Islam terdapat 3 orang. Diharapkan UIN Jakarta menjadi kiblat kajian ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah benar-benar berubah haluan dan berkiblat ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Posisi UIN Jakarta sebagai Center of Excellence merupakan posisi yang strategis dan tidak saja dalam konteks pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Islam, tetapi juga dapat mengembangkan pilot project, implementasi ekonomi Islam dalam bentuk pengembangan investasi berdasarkan akad transaksi syariah, pembinaan masyarakat di sekitar kampus untuk pemberdayaan usaha kecil mikro, penguatan ekonomi berbasis masjid dan majelis taklim, pengembangan riset dan yang memiliki hak paten, penguatan gerakan zakat dan wakaf produktif, dan berbagai kegiatan ilmiah berupa simposium ataupun konferensi internasional dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Ya, dengan demikian UIN Jakarta berperan sebagai agent dalam upaya edukasi dan penguatan literasi ekonomi Islam bagi masyarakat, sehingga upaya akselerasi ekonomi Islam di Indonesia dapat terdukung dengan baik oleh semua kalangan termasuk masyarakat kampus. Hadirin yang berbahagia, tentu saya mengucapkan selamat kepada kedua guru besar, dan saya ingin mengingatkan juga semua guru besar di UIN Jakarta tentang kewajibannya untuk tetap berkarya, untuk berdedikasi di bidang ilmu dan juga pengembangan di semua bidang. Khususnya ada Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 bahwa dalam 3 tahun guru besar wajib memiliki 3 karya ilmiah diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, memiliki paten atau karya seni monumental, desain monumental. Semoga hal ini menjadi perhatian kita semua dan tanggung jawab akademik yang besar di pundak para guru besar serta semua dosen
bukan hanya para guru besar yang harus berkarya dan memiliki karya ilmiah, agar inovasi kreativitas di bidang keilmuan masing-masing terlihat. Demikian sambutan saya pada acara pengukuhan guru besar kali ini. UIN Jakarta tanggal 16 Desember yang akan datang juga melaksanakan pengukuhan guru besar terhadap 2 guru besar lain. Kemudian di bulan Januari tanggal 6 dan tanggal 13 juga kita akan melaksanakan semua rangkaian pengukuhan guru besar. Dan sekaligus tahun 2021 kita menyongsong para guru besar yang baru insya Allah, sehingga suasana kampus menjadi marak dan dosen-dosen bersemangat untuk berkarya dan mengurus kenaikan pangkat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki ilmu, maha pencipta dan maha pemelihara kepentingan segenap umat manusia, senantiasa menganugerahkan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memantapkan peran dan kontribusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mewujudkan kehidupan sosial dan spiritual bangsa Indonesia yang lebih baik kini dan esok hari. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sehat selalu dan ridha Allah bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.